Selamat pagi pemirsa, Sekilas Info hadir menjumpai Anda di edisi kali ini. Bersama saya, Osiro Tutorvi, sejumlah informasi terkini dan teraktual seputar pandemi COVID-19 akan kami sajikan untuk Anda. Berikut berita utama. Dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendidikan anak. Pada tahun 2019, nama COVID sudah mulai muncul di negara Cina dan sudah terdengar oleh masyarakat Indonesia. Pada tanggal 2 Maret 2020, COVID-19 ini pertama kali masuk dan terkonfirmasi positif oleh dua orang, yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Kasus ini diduga berawal dari bertemunya si perempuan 31 tahun dengan warga negara Jepang yang masuk ke wilayah Indonesia di sebuah klub dansa di Jakarta pada tanggal 14 Februari 2020. Sejak saat itu, perlahan-lahan virus mulai menyebar ke masyarakat sekitar. Penularan lewat kontak antar manusia yang sulit diprediksi karena kegiatan sosial yang sulit dihindari merupakan penyebab terbesar menyebarnya COVID-19 ini. Obat penawar yang belum ditemukan dan membludaknya jumlah pasien yang terpapar virus ini menyebabkan kematian yang paling tinggi. Rumah sakit yang menangani kasus tersebut pun kewalahan dengan banyaknya pasien yang terus berdatangan, menyebabkan banyaknya pasien yang terbengkalai atau tidak terlayani dengan baik. Sulitnya alat pelindung diri atau APD bagi para medis menjadi penyebab pasien berjatuhan, termasuk dokter dan para medis lainnya yang juga terpapar COVID-19 sehingga akhirnya meninggal. Beralih pada berita kedua. Sudah 3 minggu sinyal internet di Pulau Raas hilang, siswa kesulitan belajar daring. Warga Pulau Raas, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, sudah 3 minggu kesulitan mengakses internet. Belum diketahui pasti apa penyebabnya. Kondisi ini menyulitkan aktivitas warga, khususnya pelajar dan mahasiswa yang belajar daring. Tokoh masyarakat Desa Karopo, Kecamatan Raas, Ahmad Masun menjelaskan, di desanya sinyal internet telah seminggu hilang. Hal serupa juga terjadi di Desa Jungkat, Kecamatan Raas. Sementara di Desa Alas Malang, Karangnaga, Talango, Tonduk, dan Goa-Goa, sinyal internet sudah hampir 3 minggu hilang. Menurut Mahsun, raibnya sinyal internet sangat mengganggu para pelajar dan mahasiswa. Mereka terpaksa mencari sinyal internet ke beberapa lokasi di luar desa. Meski sudah berkeliling mencari lokasi yang dikira ideal, mereka tetap tak mendapatkan sinyal internet. Mahsun mengatakan, sinyal internetnya hilang berasal dari dua provider, yakni XL dan Telkomsel. Sudah 3 minggu sinyal internet provider XL hilang, sementara Telkomsel sudah 1 minggu. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumeneb Ferdiansyah Tertajaya mengaku belum menerima laporan hilangnya sinyal internet di Pulau Raas. Beralih pada berita selanjutnya, penerapan kebijakan belajar mengajar jarak jauh di rumah atau belajar online nampaknya tidak menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi yang sudah memiliki sistem akademik berbasis daring. Menjadi masalah bagi sebagian perguruan tinggi lain yang tidak memiliki sistem tersebut. Di level pendidikan dasar, menengah, dan atas, secara teknis proses pembelajaran jarak jauh juga banyak mengalami kendala. Peserta didik dari keluarga yang tidak memiliki akses internet atau bahkan tidak memiliki handphone akan ketinggalan pembelajaran ketika tugas belajar disampaikan melalui aplikasi WhatsApp atau yang lainnya. Menyikapi kondisi seperti itu, pihak sekolah seyogyanya memberikan kebijaksanaan, misalnya dengan memberikan tugas dalam bentuk kertas kerja. Selain itu, dampak lain yang dirasakan oleh peserta didik belajar dari rumah adalah beban pelajaran terlalu banyak. Pada saat yang sama, peserta didik dituntut untuk dapat mencermati dan mempelajari materi pelajaran sendiri dengan cepat. Kalaupun diberikan ruang bertanya kepada guru melalui pesan aplikasi WhatsApp, itu dirasakan tidak cukup waktu. Dan yang paling mudah diamati oleh orang tua peserta didik, belajar mengajar dari rumah juga membuat peserta didik menjadi gampang bosan karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan guru dan teman-temannya. Maka dari itu, guru dalam proses pembelajarannya
menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pendidik untuk pemberian materi atau penjelasannya. Terkait dalam materi penjelasannya, pendidik menggunakan berbagai media dan model pembelajarannya supaya menjadikan proses pembelajarannya menjadi menyenangkan dan tidak mudah bosan kepada peserta didik dalam sistem pembelajaran daringnya, supaya menjadikan bersemangat serta menjadi motivasi yang baik oleh peserta didik dalam proses pembelajaran daring tersebut. Banyak sekali tantangan yang harus mereka hadapi jika harus melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Memang benar, hal ini dapat membuat kemajuan pada sistem teknologi yang ada di Indonesia. Tetapi, bagaimana dengan sistem pendidikannya? Para pelajar mengalami kesulitan untuk menyesuaikan hal tersebut. Dan para pengajar juga dituntut untuk bisa menyampaikan materi dengan maksimal kepada para pelajar. Sistem pembelajaran online ini banyak mengundang keresahan dan banyak menimbulkan masalah baru untuk tetap bisa melakukan pembelajaran online. Pada saat ini, pemerintah sudah melakukan peningkatan sistem pembelajaran menjadi lebih baik dan bagus. Pemerintah menurunkan kebijakan pemberian kuota gratis kepada pihak sekolah untuk diberikan kepada peserta didik supaya dalam kendala pembelajaran daring tersebut bisa diatasi dan berkurang kendalanya dalam kuota paket internetnya dengan baik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada pagi kali ini. Saya, Qosiratu Torfi, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.